Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, seluruh hamba Tuhan, pelayan dan jemaat di Eklesia Mission. Terima kasih untuk kesempatan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan Eklesia bukan sesuatu yang baru dalam kehidupan saya, karena ya secara pribadi saya bersyukur diterima bukan hanya karena beberapa bagian dari Eklesia adalah mahasiswa dan pengurus IMI, tetapi juga karena setiap melayani di Eklesia selalu ada kehangatan yang saya temukan. Setidaknya saya sering melayani waktu winter, musim dingin, sehingga selesai ibadah biasanya langsung bikin kopi di belakang. Lalu juga sesudah ibadah saya selalu menemukan kehangatan juga karena biasanya kita langsung ke Kingsword ya, ke Indorasa ya. Saya nggak boleh sebut nama ya, sebut merek ya. Dan selalu ada kehangatan persekutuan di tempat tersebut. Sesuatu yang sangat luar biasa. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Yapi, seluruh pelayan Tuhan yang ada di Eklesia dan juga seluruh jemaat Tuhan. Kita akan melihat bersama-sama dalam kesempatan ini satu bagian firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya mau share kepada kita semua tentang bagaimana Tuhan menyatakan tuntunannya kepada setiap kita sekalipun kita sedang berada di masa-masa yang sulit. Sekalipun kita berada di dalam situasi dan kondisi yang tidak enak, tidak membuat kita nyaman, tetapi percaya dan yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita pada masa-masa sesulit apapun. Setiap orang yang hidup di dunia ini, dia orang percaya, dia orang tidak percaya kepada Tuhan, maka semua orang itu adalah orang-orang yang menghadapi medan pergumulan yang sama. Tidak lantas karena kita adalah anak-anak Tuhan, karena kita adalah orang-orang percaya, kemudian kita bebas dari masalah, kita bebas dari pergumulan, kita bebas dari masa-masa yang sulit di dalam kehidupan kita. Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi. Tuhan mengizinkan orang percaya, orang tidak percaya ada di dalam masa pandemi ini. Tuhan mengizinkan juga orang percaya, orang tidak percaya terpapar COVID-19. Tuhan mengizinkan orang percaya, bahkan hamba Tuhan sekalipun, orang tidak percaya juga bisa meninggal karena pandemi ini. Jadi pengalaman-pengalaman, pergumulan-pergumulan, masalah-masalah selalu sama, baik orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya. Tetapi saya menemukan perbedaan di sini. Dan perbedaan itu adalah bagaimana di tengah-tengah situasi dan kondisi apapun ada penyertaan Tuhan yang kita miliki di dalam kehidupan kita, sehingga sesulit apapun masanya, sesusah apapun situasi dan kondisinya, Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan menyatakan tuntunan dan penyertaannya di setiap musim kehidupan kita. Musim bisa berganti, situasi dan kondisi bisa cepat sekali berubah. Keadaan-keadaan bisa kita tidak pikirkan sama sekali dan kemudian ada sesuatu yang berubah, ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada guncangan-guncangan yang bisa saja terjadi. Tetapi saya menemukan ada satu hal yang pasti di dalam kehidupan kita, bahwa tuntunan Tuhan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita, bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah selesai di dalam kehidupan kita. Kalau situasi berubah, keadaan lingkungan kita, kalau latar belakang apapun bisa berkembang, tetapi inilah yang kita alami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang telah dipindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib, orang yang sudah dinyatakan dekat meskipun dulunya jauh,
orang yang tadinya musuh tapi kemudian sekarang dinyatakan sebagai anak-anak Allah, yaitu tuntunan dan penyertaannya di setiap musim kehidupan. Saya percaya bahwa Bapak, Ibu, dan Saudara mengalami musim yang berganti. Di Indonesia hanya ada 2 musim, di Sydney ada 4 musim, tapi di Indonesia ada musim duren juga kadang-kadang, ada musim rambutan. Ini dekat-dekat musim mangga, Bapak Ibu. Jadi banyak hal yang berubah, banyak hal yang berganti. Tapi saya menemukan ini sekali lagi. Tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan di setiap musim kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari satu babak perjalanan kehidupan bangsa Israel tentang bagaimana ciri, bagaimana bentuk, atau seperti apa karakteristik tuntunan Tuhan di dalam kehidupan orang Israel yang kemudian bisa kita yakini dan imani terjadi juga di dalam kehidupan kita dan kemudian kita alami di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Dari Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai dengan ayat 22, saya menemukan bahwa Allah menuntun kita karena Dia mengenal kita. Kalau kita membaca ayat yang ke-17 dan juga ayat yang ke-18, kita temukan di sana bahwa pengenalan Tuhan kepada umatnya Israel, pengetahuan Tuhan, pengertian Tuhan kepada watak, karakter, sifat dari bangsa Israel adalah sesuatu yang sangat terlihat di dalam ayat-ayat ini. Keluaran 13 ayat 17 dan 18 berkata, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Kita bisa memperhatikan bagian yang saya beri highlight. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Memang ada pernyataan di dalam bagian itu, dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Saya melihat bahwa mereka pede, mereka punya keyakinan, mereka adalah bangsa yang punya tekad yang luar biasa. Tetapi di sini kita bisa melihat juga bahwa Tuhan lebih tahu, Tuhan lebih mengerti siapakah mereka. Dan Allah menuntun umatnya karena tahu persis siapakah Israel itu, sehingga Tuhan, kalau kita lihat di dalam bagian ini, tidak membawa mereka ke jalan yang dekat, tetapi menuntun mereka berputar. Tuhan membawa mereka berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Tuhan tahu persis bahwa bangsa itu adalah bangsa yang mentalitasnya belum terbentuk. Bangsa itu adalah bangsa yang belum siap. Bangsa itu adalah bangsa yang belum mengerti tentang strategi peperangan karena perbudakan yang baru saja mereka alami sangat lama. Dan kemudian ketika mereka harus menghadapi sebuah pergumulan, sebuah peperangan, menghadapi bangsa-bangsa yang akan menghadang mereka, pasti mereka akan kalah. Pasti mereka akan terpukul mundur. Pasti mereka akan habis. Kenapa, saudara? Karena mereka belum punya pengalaman sama sekali. Dan inilah yang terjadi. Kenapa Tuhan menuntun mereka ke jalan yang memutar, bukan melalui jalan yang paling dekat. Mengapa dia memilih hal itu? Mengapa dia lakukan itu? Padahal Tuhan bisa menuntun mereka ke wilayah atau ke jalan atau ke jalur yang lebih dekat. Tuhan tidak memilih jalan tol itu. Tuhan tidak memilih jalan yang bebas hambatan ternyata. Tetapi Tuhan lebih memilih jalan yang berputar. Dan waktunya secara manusia nggak kira-kira juga ya saudara, 40 tahun. Waktu yang tidak singkat, waktu yang sangat lama.
Tetapi sekali lagi, itu dikerjakan Tuhan, itu dilakukan Tuhan, karena Dia tahu persis bahwa ketika bangsa itu dibawa ke jalan yang lebih mudah, ke jalan yang lebih dekat, ke jalan yang bebas hambatan, mentalitas mereka tidak terbentuk. Karakter mereka nanti tidak teruji. Tidak akan ada kematangan yang kemudian mereka akan miliki di dalam kehidupan mereka. Karena itu saudara, apa yang kita bisa yakini dari bagian ini? Saya menemukan ini, bahwa Dia tahu persis siapa kita. Dia mengenal kita dengan sempurna. Dan ketika Dia mengizinkan sesuatu terjadi, ketika Dia membawa jalan ke kita kepada jalan yang mungkin selama ini kita tidak inginkan, kita tidak bayangkan. Tuhan, kenapa saya harus melalui situasi yang paling sulit ini? Tuhan, kenapa saya harus melalui pandemi ini ya Tuhan? Sudah 15 bulan lebih, sudah 1,5 tahun lebih, bukan makin menurun, bahkan situasinya makin memburuk. Saudara, kadang saya bertanya juga ketika ada di dalam perbincangan dengan keluarga. Sekarang situasinya memang sangat menakutkan. Kenapa ya? Kenapa Tuhan tidak kemudian 2 bulan, 3 bulan menyelesaikan semuanya ini? Kenapa harus memakan waktu sekian lama? Jeremia, anak saya yang pertama, berkata, aduh bosan. Gimana bisa menghadapi semuanya ini? Nggak bisa sekolah, nggak bisa ketemu dengan teman-teman. Hanya di rumah. Dia hanya bisa main bola dengan adiknya di pekarangan asrama yang sempit. Dia tidak bisa menikmati. Padahal sebelumnya dia bisa main bola di tempat yang lebih luas dengan banyak teman-temannya di kompleks. Dan ada sesuatu yang hilang. Dan kemudian juga pertanyaan-pertanyaan. Kenapa? Tapi ketika merenungkan firman Tuhan ini, ketika mempersiapkannya, saya memahami bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang paling sempurna. Karena Dia tahu persis siapa kita. Dia lebih rindu menemukan kita sebagai anak-anaknya yang makin tough, makin kuat, makin memiliki mentalitas pemenang, makin tangguh menghadapi berbagai macam pergumulan. Seberat apapun, sesulit apapun. Karena ketika kita bisa keluar dari pergumulan ini, ketika kita bisa melewati semuanya dengan kekuatan Tuhan, tuntunan Tuhan, maka kita akan memiliki karakter yang lebih matang di dalam kehidupan kita. Tuhan bisa bawa kita lebih cepat, saya percaya itu, tapi Dia tidak memilih jalan itu. Tuhan bisa dengan sekejap mata mengubahkan semuanya, tetapi Dia membiarkan semuanya terjadi, supaya kita yang dibentuk, Dia tidak berubah, kita yang diubah untuk makin hari, makin menjadi orang-orang percaya yang kuat, makin hari bukan menjadi orang-orang percaya yang merengek-rengek, yang cengeng dengan segala macam situasi, tapi dibentuk untuk menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang kuat, yang siap menghadapi segala macam pergumulan apapun. Kalau hal-hal yang terburuk terjadi, kita pernah mengalaminya, kita tahu mengatasinya, kita mengerti cara bagaimana kita menghadapi semuanya itu. Karena Tuhan pernah menuntun kita, membawa kita pada situasi yang seperti ini. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mencari mentalitas kita yang makin hari harus makin kuat. Mentalitas kita yang makin hari harus makin tangguh. Bukan kecepatan. Karena Dia mau supaya kita mengalami prosesnya. Sampai kapan? Kita tidak tahu. Berapa lama lagi? Kita tidak tahu. Tuhan mengerti semuanya. Tetapi mari kita berfokus kepada pengenalannya kepada kita, untuk membuat kita juga makin hari makin mengenal Dia. Kita bisa protes, Tuhan, nggak bisa ketemu dengan orang-orang yang
biasanya saya ketemu, gak bisa berpelukan dengan mereka, gak bisa menemukan kehangatan persekutuan dengan mereka, gak bisa tatap muka, hanya bisa tatap maya, tatap layar. Segala sesuatu terbatas. Saya tidak bisa pelayanan. Tapi kemudian saya berpikir, karena pandemi ini, saya bisa ketemu dengan teman-teman di Eklesia. Kalau tidak ada pandemi, belum tentu saya bisa pergi ke Sydney juga. Tapi karena pandemi ini belum berakhir, lalu kemudian kita bisa ketemu sekarang, kita bisa berjumpa sekarang. Berikutnya, yang saya temukan dari Keluaran pasal 3, yang membuat kita makin mengerti tentang tuntunan Tuhan di masa yang sulit adalah bahwa Tuhan menuntun kita, Allah menuntun kita sesuai dengan kebutuhan kita. Saya melihat di dalam ayat yang ke-21 dan 22 dari Keluaran pasal yang ke-13. Dinyatakan di sana Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Kalau yang pertama tadi, Allah menuntun kita karena dia tahu persis, karena dia kenal kita, karena dia mengerti betul siapa kita, karena dia lebih mengutamakan karakter kita, karena dia mengerti betul bagaimana kita harus dibentuk. Maka yang kedua, saya melihat di sini bahwa Tuhan menuntun kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan, dengan pengetahuan akan kebutuhan-kebutuhan setiap kita. Kalau kita lihat orang Israel dituntun oleh Tuhan di padang gurun itu dengan dua hal ini. Yang pertama adalah tiang awan, yang kedua adalah tiang api. Kenapa dengan tiang awan? Kenapa dengan tiang api? Karena kedua hal itu adalah kebutuhan orang Israel, kebutuhan utama mereka di tengah-tengah kondisi geografis yang semacam itu. Tiang awan mereka perlukan ketika siang untuk menaungi mereka, untuk membuat mereka tidak kepanasan. Lalu kemudian tiang api mereka butuhkan pada waktu malam untuk membuat mereka tidak kedinginan, merasa cukup dengan kehangatan api itu, dan akan membuat mereka bisa bertahan di tengah-tengah situasi padang gurun. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa fungsinya bukan hanya menjadi perlindungan dari panas, bukan hanya perlindungan dari dingin yang mereka alami setiap saat dalam perjalanan mereka ke padang gurun, tetapi tiang awan dan tiang api juga adalah penunjuk arah buat mereka. Karena banyak kali tiang awan itu berjalan, tiang api itu berjalan, sehingga ketika Tuhan mau menuntun mereka, mereka harus mengikuti arahan, direction dari tiang awan dan tiang api itu. Tuhan mengerti persis kebutuhan kita. Dia tahu apa yang kita perlukan. Dia mengerti apa yang kita harus dapatkan di tengah-tengah situasi yang sulit seperti apapun. Pada waktu banyak orang membutuhkan makanan, Tuhan tahu bahwa mereka lapar. Karena itu Tuhan kemudian bisa menggunakan 5 roti dan 2 ikan untuk memenuhi kebutuhan itu. Kalau kita mundur ke perjanjian lama, maka Tuhan juga tahu kebutuhan yang dirindukan oleh Elia misalnya ketika dia ada di dalam pengasingan di Sungai Kerit. Saudara bisa melihat bagaimana Tuhan memelihara Elia, hambanya itu, dengan sesuatu yang mungkin tidak masuk akal bagi tiap kita. Karena bagaimana mungkin burung gagak bisa dipakai oleh Tuhan untuk memelihara hambanya. Delivery daging
tiap pagi dan petang. Nggak dimakan oleh burung gagak. Kita tahu burung gagak suka sekali dengan bangkai. Kalau bangkai saja dia suka, daging bangkai dia suka, daging segar yang dititipkan kepadanya, itu setiap waktu bisa dia makan. Dia bisa nggak sampaikan ke Sungai Kerit, ke Elia. Tetapi kalau Tuhan memelihara kita sesuai dengan apa yang dia butuh, apa yang kita butuhkan, dia bisa lakukan segala sesuatu. Dia bisa kerjakan dengan segala sesuatu. Karena itu jangan khawatir di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti ini. Kita mungkin seperti bangsa Israel yang ada di padang gurun, ada di masa yang sulit. Tapi Tuhan bisa menuntun kita. Tuhan bisa memenuhkan setiap kebutuhan kita. Dia bisa menuntun kita sekarang melalui berbagai macam cara. Saya percaya Tuhan masih bisa berbicara secara audible dalam kehidupan kita. Kalau dia mau, dia bisa lakukan itu. Dia bisa ada di semak-semak yang menyala. Dia bisa kerjakan itu sebagaimana dia menyatakannya kepada Musa. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memakai berbagai macam bentuk. Kita tidak bisa setir dia untuk melakukan sesuatu hanya sesuai dengan keinginan kita. Dia bisa bicara kepada kita dengan suara hati kita. Kalau kita mengasahnya, kita membuatnya sebagai sebuah tempat di mana Tuhan menyatakan sesuatu impresi kepada setiap kita. Dia bisa lakukan itu. Dia bisa menuntun kita untuk melakukan sesuatu melalui apa yang dia nyatakan di dalam suara hati kita, di dalam batin kita, di dalam hati kita. Mungkin kita juga sedang buntu, nggak ngerti, nggak tahu apa yang harus saya lakukan, langkah apa yang harus saya ambil. Tetapi saya mungkin join dengan kelompok sel, saya mungkin datang ke persekutuan via Zoom online, atau saya ikut ibadah. Lalu kemudian saya mendengarkan khotbah, renungan firman Tuhan, sharing firman yang dilakukan oleh pemimpin kelompok sel misalnya. Dan kemudian saya tahu bahwa wow, Tuhan menuntun saya. Tuhan membukakan kepada saya apa yang selama ini, kalau di rumah saya buntu. Kalau saya pikirin sendiri, saya nggak ngerti. Tapi ketika mendengar sharing firman, ketika dengar khotbah, ketika dengar tuturan dari orang lain tentang kebenaran firman, saya jadi tahu, oh ya, ini yang harus saya lakukan. Kadang-kadang Tuhan juga menuntun kita berbicara kepada kita melalui keterlibatan orang lain. Orang lain yang menolong kita, membantu kita, mungkin mereka adalah counselor yang menyampaikan konseling kepada kita, sahabat kita yang berbicara sesuatu. Seharusnya kamu nggak lakukan itu loh. Seharusnya kamu kerjakan ini. Ini kan sebenarnya jalan yang lebih mudah. Ini adalah sesuatu yang lebih dekat memang, tapi itu akan merugikan kamu mungkin. Ketika kamu ambil itu, bisa lebih cepat sih, tapi apakah betul-betul itu bisa menolong kamu untuk keluar dari pergumulan ini? Apa tidak sebaiknya ikuti saja prosesnya? Mungkin ada percakapan-percakapan semacam itu. Ketika kita menjadi peka terhadap Tuhan, maka kita bisa merasakan tuntunannya di dalam kehidupan kita. Karena itu selalu buka hati kita, buka diri kita, untuk makin hari makin peka kepada Tuhan. Tuhan, berikan kepada saya pengertian, berikan kepada saya hikmat-Mu untuk menghadapi situasi semacam ini bukan dengan kekuatan saya, pemikiran-pemikiran saya yang ketika saya terapkan dalam kehidupan saya nanti malah akan menghancurkan saya. Tapi berikan saya kepekaan kepada tuntunan. Mungkin dia adalah anak kita yang kemudian dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan sesuatu. Tapi mami, ini mungkin dia adalah mertua kita yang selama ini kita anggap cerewet. Tapi cerewetnya orang tua atau mertua kita saat ini adalah suara Tuhan di dalam kehidupan kita untuk melakukan sesuatu atau mungkin sebaliknya untuk tidak melakukan sesuatu. Jadi dia bisa bekerja
melalui berbagai macam bentuk, berbagai macam sarana. Bahkan ketika kita duduk di pinggir jalan atau di depan rumah kita, ketika kita sedang melihat situasi dan kondisi, ada sesuatu yang Tuhan nyatakan melalui apapun. Ada orang lain sedang berjalan, ada peristiwa yang terjadi di depan kita, apapun itu. Mari kita menjadi semakin peka kepada tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita melalui berbagai cara. Yakinlah, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Selalu ada Tuhan yang menuntun kita, selalu ada Tuhan yang menyertai setiap kita. Dia mengenal kita, apapun yang mungkin bahkan kita sendiri tidak tahu. Dan dia tahu setiap kebutuhan kita. Sampai hari ini kita masih ada, sampai hari ini kita masih bernafas, sampai hari ini kita masih bisa menikmati kehidupan kita meskipun dengan segala macam keterbatasan. Bukankah itu bukti, bukankah itu wujud bahwa Tuhan tahu kebutuhan setiap kita. Tuhan memelihara kita dengan sempurna, dengan segala macam kebaikan yang kita terima di dalam kehidupan kita. Pada akhirnya Bapak, Ibu, dan Saudara, saya ingin mengajak setiap kita untuk menyanyikan pujian ini. Mari kita belajar ini. Kalau Bapak Ibu belum bisa lagu ini barangkali, tapi mari kita bersama-sama belajar untuk meresponi firman Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sekali lagi naikkan pujian. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami percaya bahwa firman-Mu tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kehidupan kami terpelihara sempurna di dalam Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama ya Tuhan. Dan sekarang berilah kepada setiap kami kekuatan, kuasa-Mu, urapan-Mu, untuk bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi menjadi pelaksana-pelaksana daripada kebenaran firman-Mu. Mungkin ada di antara umat-Mu di Eklesia Mission yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan yang berat di dalam kehidupan mereka. Mungkin ada tekanan-tekanan, ada stres, ada perkara-perkara yang sedang dialami dan sulit
dan tidak dimengerti oleh orang lain. Tetapi pagi hari ini kami mendengar kebenaran firman-Mu, Engkau nyatakan bagi setiap kami. Dan biarlah Tuhan yang akan menuntun dan menolong umat-Mu untuk keluar dari pergumulan-pergumulan itu, menjadi orang-orang percaya yang kuat, menjadi anak-anak Tuhan yang makin kokoh dan memiliki kesabaran, keuletan, ketekunan di tengah-tengah situasi yang sedang terjadi, di tengah-tengah proses yang Tuhan sedang kerjakan. Berkat-Mu atas setiap kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan melayani kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.